masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Minibus syarat penumpang tabrak truk yang sedang terparkir. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka. Harga kelapa yang tak kunjung turun mendorong warga beralih ke santan kemasan yang harganya terjangkau. Volume sampah di Kota Banda Aceh melonjak tajam hingga mencapai 220 ton per hari. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi semakin dekat. Sejumlah persiapan menjelang keberangkatan calon jamaah haji CJH ke Tanah Suci terus dimatangkan termasuk manasik haji. Sebanyak 187 calon jamaah haji asal Kota Langsa mulai mengikuti manasik haji. Manasik haji berlangsung selama 8 hari, mulai tanggal 18 hingga 25 April 2025. Kalau kepastiannya antara kalau tidak hari Jumat kita mulai Sabtu, tapi kita pastikan kita akan mulai mungkin di hari Jumat beberapa hari ke depan. Setelah kegiatan manasik, pertama tadi ke manasik kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian pemantapan karu dan karom, kemudian kita nanti akan bagikan koper kepada jemaah haji. Dan juga mungkin di saat setelah manasik itu juga Puskesmas ataupun pihak Dinkes itu juga akan melakukan suntik yang kedua sampai yang ketiga. Para jamaah juga diberi materi tentang kesehatan, logistik, serta kondisi cuaca di Arab Saudi saat musim haji nanti. Hal ini penting agar jamaah tetap dalam kondisi prima saat menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima. Setelah manasik, para calon jamaah haji akan disuntikan vaksin meningitis polio influenza. Calon jamaah haji asal Langsa tergabung dalam kloter 7 bersama jamaah dari Aceh Tamiang dan Sabang. Calon tamu Allah akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 24 Mei 2025. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Warga Gampung Besa Merano, Kecamatan Perlak, Aceh Timur, dihebohkan penemuan sesosok mayat. Jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengapung di Sungai Krung Perlak pada Selasa pagi. Awalnya sosok mayat didapati seorang warga yang sedang memancing di sungai. Ia kaget mendapati benda mengapung tempat mereka memancing ternyata sesosok mayat. Saat ditemukan, mayat tersebut masih berpakaian lengkap, namun tidak ada identitasnya. Nah, yang lihat bom bakar. Iya. Tanya aku lagi mancing. Sekitar jam berapa, Bang? Setengah 9. Setengah 9. Jenis kelamin mayat laki-laki ya. Berarti ketika dievakuasi barusan menggunakan perahu atau bagaimana, Bang? Ke darat. Pakai sampahnya. Ditarik pakai sampah. Jadi penemuannya setengah 9. Tapi identitasnya belum ketahui. Mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berusia sekitar 65 tahun. Warga kemudian menggunakan sampan untuk mengevakuasi mayat ke daratan. Sejumlah petugas keamanan telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Lalu mayat tersebut dievakuasi oleh tim Inapis Polres Aceh Timur ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Perlak sambil menunggu keluarga. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Volume sampah di Kota Banda Aceh terus melonjak, terutama usai Lebaran.
Jumlah sampah mencapai 1.513 ton selama kurun waktu 9 hari, sejak 31 Maret hingga 8 April 2025. Jumlah tersebut merupakan sweeping petugas selama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah hingga masa libur Lebaran. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Banda Aceh mencatat sampah meningkat signifikan mencapai 220 ton per hari. Saat musim mudik Lebaran, sampah di Kota Banda Aceh hanya 40 ton per hari. Namun ketika liburan Lebaran berangkat, jumlah sampah melonjak tajam hingga beberapa lipat. Sebagian besar sampah merupakan jenis sampah organik yang dihasilkan rumah tangga. Tapi biasanya produksi sampah kita kalau hari-harinya akan mencapai 250 sampai 270 ton per hari. Ini kenapa bisa berkurang sampahnya? Karena juga sebagaimana kita lihat bersama, banyak usaha-usaha yang pasca Lebaran banyak yang tutup, berarti banyak yang masuk yang mudik, jadi makanya sampahnya agak sedikit berkurang. Itu yang penyebabnya kenapa bisa berkurang. Tapi kami juga berharap sebenarnya lebih bagus berkurangnya sampah, berarti sudah ada kesadaran masyarakat yang untuk membuang sampah ataupun mengolah sampah di hulunya. Untuk mengatasi lonjakan sampah selama libur Lebaran, sebanyak 150 petugas dikerahkan guna membersihkan kota dan permukiman. Mereka juga bertugas mengangkut sampah ke penampungan sampah Gampung Jawa, tempat pembuangan akhir regional Aceh Besar. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Abu Maril. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.